Shalom, perkenalkan nama saya Tridelvi Sensoni, NIM 1904550 dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa topik dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester. Topik yang akan dibahas kali ini terdapat 6 topik, yaitu Yesus Kristus, yang kedua ada dosa dan keselamatan, yang ketiga ada ilustrasi roda, yang keempat ada Alkitab, yang kelima ada Marketplace Ministry, dan yang terakhir ada The Bible on Leadership. Baik, topik pertama adalah Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi, tepatnya di Israel 2000 tahun yang lalu. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang baik dan juga merupakan seorang manusia yang saleh. Lalu, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi. Yesus juga lebih dari seorang guru yang baik. Dan Alkitab juga mengajarkan kita bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Terdapat pengakuan Yesus terkait siapa dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, "Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa." Di sini dapat kita simpulkan bahwa Yesus telah menyatakan dirinya, dia merupakan Tuhan. Yesus merupakan Tuhan. Terdapat pula dalam Yohanes 13 ayat 13, yang isinya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Selanjutnya, Kristus merupakan satu-satunya. Kristus merupakan satu-satunya jalan bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini menggambarkan kita nggak bisa apa-apa jika kita nggak melalui Tuhan Yesus, jika kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Yang kita perlukan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Lalu ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yang isinya, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam aku, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan." Setelah mendengar pernyataan-pernyataan tadi, mungkin kita bertanya, mengapa pengakuan itu penting? Mengapa kita perlu mengakui mengapa kita perlu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena dengan adanya pengakuan, itu dapat menentukan sikap kita. Sikap kita menentukan sejauh mana kita akan taat dan sedia melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Pengakuan juga menentukan kualitas rohani kita dan inti kegerakan misi ini yaitu misi Tuhan kepada kita anak-anaknya untuk menyebarkan Injil. Dalam Roma 10 ayat 9 berbunyi, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ya, jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, iman bahwa Yesus adalah Tuhan itu sangat penting untuk kita semua. Yang selanjutnya ada dosa dan keselamatan. Apa itu dosa? Dalam Alkitab menekankan
bahwa kejatuhan Adam dalam dosa mengakibatkan kematian, kutuk, penderitaan, dan semua kekacauan di dalam dunia ini. Ini berarti dosa merupakan salah satu kondisi yang sangat serius dan mendesak untuk segera ditangani. Dan apa itu keselamatan? Keselamatan merupakan tema sentral dalam Alkitab. Kisah penyelamatan Nuh, umat Israel dari Mesir, dari musuh, penyakit, dan kematian adalah beberapa contoh bagaimana Allah berperan aktif menyelamatkan umatnya. Namun, dari semua kisah penyelamatan ini, terdapat satu janji keselamatan yang merupakan pokok pengajaran Alkitab dan kebutuhan utama umat manusia semenjak kejatuhan Adam dalam dosa, yaitu janji keselamatan dari perbuatan dosa dan maut melalui karya Kristus. Lalu, apa solusi dosa? Apakah dengan perbuatan baik kita atau dengan sikap kita sehari-hari? Semua itu nggak dapat menjadi solusi atas dosa umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menjadi juru selamat untuk umat manusia yang mendatangkan keselamatan bagi kita, umatnya yang percaya kepadanya, percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita, yang merupakan janjinya kepada kita tentang keselamatan. Selanjutnya adalah ilustrasi roda, yang merupakan ilustrasi dari Kristen yang bertumbuh. Pertumbuhan rohani dapat diilustrasikan sebagai roda yang berputar, di mana roda itu memiliki pusat, jari-jari, dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan agar bertumbuh dengan baik terdapat dari bagian-bagian roda tersebut. Yang pertama ada pusat atau poros, di mana pusat atau poros ini merupakan sumber tenaga. Ya, di mana pusat atau poros kita sebagai orang Kristen adalah Kristus. Kristus yang menjadi pusat, seperti dalam Yohanes 15 ayat 5. Bagian yang kedua ada jari-jari. Dalam satu roda, jari-jarinya terdapat beberapa jari-jari. Di sini yang pertama adalah doa. Doa merupakan hubungan vertikal dengan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7. Implementasinya yaitu bertekun dalam doa, kita adakan waktu doa, berpuasa, memiliki buku doa, dan pemahaman-pemahaman yang benar tentang doa. Jari-jari doa ini untuk menjaga hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Jari-jari yang kedua ada firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan jari-jari vertikal. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Tuhan adalah pedoman utama. Firman Tuhan menumbuhkan pengenalan. Kenapa harus firman Tuhan? Agar doktrin dan ajaran dapat tumbuh dengan sehat. Ya. Presentasi dari bagian jari-jari firman Tuhan ini yaitu dengan kita saat teduh, punya jadwal membaca Alkitab, selalu membaca Alkitab setiap hari untuk lebih mengenal, tahu tentang Tuhan dan menumbuhkan pengenalan kita terhadap Tuhan. Yang ketiga ada persekutuan. Persekutuan ini merupakan hubungan horizontal sesama manusia. Ada di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Kenapa kita memerlukan persekutuan? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan adanya hubungan sosial. Di Alkitab, Allah juga menjelaskan, memberitahu kepada kita bahwa Allah menghargai adanya persekutuan. Mungkin di ayat di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka.
Lalu apa implementasi dari persekutuan? Yaitu ada saling memperhatikan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan, saling menasehati, dan di persekutuan ini juga kita dapat melakukan praktek kasih. Ciri-ciri yang keempat, ada bersaksi. Bersaksi merupakan hubungan horizontal lagi dari kita sama manusia. Bersaksi itu ada dua hal yang harus sejalan, yaitu bersaksi secara afirmasi, yaitu kesaksian hidup, dan bersaksi secara proklamasi, yaitu menyatakan dengan langsung. Bersaksi secara afirmasi mungkin seperti bagaimana sikap kita di kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Dan kalau proklamasi kita menceritakan kesaksian-kesaksian. Kita harus mengembangkan kehidupan yang bersaksi. Lalu ada kunci ketaatan. Ada 3 kunci ketaatan. Yang pertama, ada mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, menundukkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang dibuktikan oleh ketaatan. Ya, dari ilustrasi roda, kita tahu bahwa roda itu harus berjalan, roda harus terus berjalan. Seperti kita orang Kristen yang harus terus berjalan dinamis dan terus berkembang dan berpusat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jika berjalan, yang terlihat adalah pusat atau porosnya. Jika sebuah roda berjalan, yang terlihat adalah porosnya. Jadi, seperti yang tadi telah kita bahas, bahwa pusat atau poros dari orang Kristen merupakan Tuhan atau Yesus. Berarti saat kita terus berjalan, berputar, atau berkembang, yang terlihat bukan diri kita, melainkan Tuhan Yesus. Jari-jari tidak terlihat, tapi Tuhan atau Kristus yang akan dimuliakan. Lalu yang ketiga, ketaatan bersentuhan dengan jalan dan tanah. Dan intinya, dalam perkembangan kita sebagai umat Kristen, Tuhan Yesuslah yang akan menjadi pusat, bukan diri kita. Adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia. Alkitab ditulis dalam rentang waktu 1600 tahun, dan kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kitab yang terakhir, Perjanjian Baru, ditulis sekitar 100 Masehi. Yang kedua, Alkitab merupakan buku yang istimewa. Mengapa? Jutaan orang membeli Alkitab. Alkitab merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia. Alkitab telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Alkitab ini merupakan buku yang istimewa juga karena telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Yang ketiga, Alkitab merupakan bahan tulis kuno yang pertama kali ditulis di batu, selanjutnya di tanah liat, lalu ke papirus, kulit, sampai sekarang menjadi buku di kertas. Alkitab terus berubah seiring perubahan zaman. Terdapat juga beberapa fakta lain Alkitab, yaitu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Lalu yang keempat, Alkitab memberi kita pengetahuan. Dengan membaca Alkitab, kita akan mendapatkan pengetahuan, mungkin pengetahuan baru, pengetahuan tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Lalu Alkitab juga memprediksi masa depan. Contohnya seperti tentang nubuatan tentang Tirus oleh Daniel, lalu nubuatan tentang kedatangan Mesias yaitu Yesus, dan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan Allah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Theopneustos, yang artinya dinafaskan oleh Allah, atau mungkin dapat kita katakan berasal dari Allah. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan Alkitab? Mulai dari bagaimana caranya kita mendapatkan Perjanjian Lama.
Zaman dahulu terdapat dua penulis. Yang pertama ada juru tulis yang terdapat dari beberapa kelompok dan aturan. Dan yang ketiga ada masoret. Masoret merupakan juru tulis yang peraturannya lebih ketat dari juru tulis dan merupakan sekelompok juru tulis yang sangat perfeksionis. Ribuan salinan yang pudar akan dibakar atau dikubur. Ini dapat membuktikan kepada kita bahwa Alkitab akan selalu sama isinya dari awal ya dibuat sampai sekarang, karena jika tulisannya mulai pudar, itu akan segera dimusnahkan atau dibakar dan dikubur untuk meminimalisir atau agar tidak ada terjadinya kesalahan penulisan. Lalu terdapat beberapa penemuan luar biasa. Terdapat ratusan gulungan dalam goa di samping Laut Mati, dan gulungan-gulungan tersebut cocok dengan kitab Yesaya. Lalu bagaimana mendapatkan perjanjian baru? Sini perjanjian baru memiliki banyak naskah dan waktu produksi yang sangat menakjubkan. Satu manuskrip dikenal dengan Papyrus John Ryland. Lalu selanjutnya ada aturan penulisan Alkitab. Aturan orang Yahudi yang merupakan aturan dari perjanjian lama. Alkitab itu yang pertama ada dibuat oleh nabi. Aturan yang kedua, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Israel. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru. Yang pertama, kitab diketahui berasal dari Tuhan, kitab yang berisi firman Tuhan. Lalu ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan. Kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia, dan kitab digunakan oleh orang percaya atau pengikut Yesus. Di sini tuh caranya kayak ditempatkan, dikopi dengan baik, lalu semua penulisannya harus sama, bahkan dari spasinya gitu. Dan pada zaman dahulu mereka menghitung kata demi kata atau jumlah katanya akan selalu tepat sama. Ya, ini Tuhan mencintai setiap orang di dunia. Conclusion dari Alkitab. Selanjutnya ada marketplace ministry atau tempat di mana kita harus pelayanan, atau dimanapun kita ditempatkan, di situ kita dapat melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus itu pro worker, atau dia pro dengan pekerjaan. Kayak Tuhan mau bahwa setiap aturan-aturannya itu ada di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Nggak cuman mungkin kita memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan bisa dibilang sekuler, tetapi Tuhan mau aturan Tuhan itu ada di setiap dimensi kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saksi yang pertama, kita diminta untuk mensejahterakan kota, di mana kita diminta untuk selalu bekerja dengan giat. Dimanapun kita ditempatkan atau kita dibuang, kita harus berdoa untuk kota itu dan mensejahterakan kota itu. Lalu yang kedua ada di Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Di sini kita diminta untuk menjadi peacemaker atau pembawa damai dimanapun kita berada. Lalu selanjutnya ada dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik atau do the best, dan melakukannya seperti untuk Tuhan, tidak seperti
tidak untuk manusia. Kita diminta untuk selalu melakukan yang terbaik apapun yang kita kerjakan. Lalu untuk menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari juga ada dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih dan kesetiaan, dan dalam kesucianmu." Jadi kita diminta untuk menjadi teladan, baik itu dalam tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita. Orang dapat selalu percaya dengan kita. Dan yang selanjutnya ada di Matius 22 ayat 29. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan minta kita buat selalu menunjukkan kasih kita kepada orang lain, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, untuk menjadi saksinya Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ada Amsal 19 ayat 22 yang berbunyi, "Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong." Kita juga diingatkan, diminta Tuhan untuk selalu setia dan menjadi seorang yang jujur, karena kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terakhir ada 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Di sini kita tetap diminta untuk selalu menunjukkan perbuatan baik, walaupun sesuatu yang mungkin kurang baik terjadi kepada kita. Kita tetap harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Selanjutnya ada teladan dari tokoh Alkitab. Di sini ada Yusuf dan Daniel yang tetap melakukan pelayanan di mana mereka ditempatkan. Di mana Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 dan Kejadian 39 ayat 6, di mana ia menjadi kaki tangannya raja, orang yang sangat raja percayai walau di negeri yang bukan bangsanya. Dan ada Daniel yang tetap setia kepada Tuhan. Kita diminta untuk dalam Yohanes 15 ayat 5 selalu hidup bersekutu dengan Allah, dan pada Yohanes 8 ayat 12 untuk selalu mengikuti Allah. Topik yang terakhir adalah The Bible on Leadership. Dalam The Bible on Leadership ini, Alkitab mengajarkan kita untuk dalam kepemimpinan, ya. Yang pertama itu ada kejujuran dan integritas. Dalam kejujuran dan integritas ini, kita dapat melihat contohnya seperti Nabi Nuh, Lot, Musa, di mana Nabi Nuh yang tetap punya integritas kepada Tuhan, ya. Kenapa kita harus mempunyai kejujuran dan integritas? Agar kita selalu mempunyai arah. Jika kita tidak jujur, maka akan muncul ketidakjujuran lainnya. Dan pemimpin itu harus mempunyai arah. Contoh Alkitab yang memiliki integritas yaitu Zakheus dan Ayub, dan yang tidak memiliki integritas yaitu Yudas, yang ia tidak menjalankan perintah yang Tuhan suruh. Lalu tindakan merupakan ukuran utama dari integritas. Tindakan seorang pemimpin adalah hal yang utama bagi
kepemimpinannya, dan kejujuran dan integritas akan terbayarkan dalam jangka panjang. Mungkin kejujuran dan integritas kita sebagai pemimpin atau atau sebagai anggota itu nggak kelihatan sekarang, tapi itu akan terbayarkan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada tujuan. Bekerja tanpa tujuan akan membuat kita ceroboh. Menambahkan tujuan akan memberi inspirasi dan membuat pekerjaan kita terarah. Sebagai contoh, bagaimana kita mengerjakan sesuatu tapi kita nggak punya tujuan, itu akan bikin kita leha-leha atau kerja semaunya aja. Tapi jika kita punya tujuan yang jelas, waktu yang jelas, kita akan mendapatkan inspirasi untuk mengerjakannya dan membuat pekerjaan kita lebih terarah dan akan sangat baik. Contohnya seperti Nabi Nuh, Musa, lalu ada John Sculley yang dia memiliki tujuan dengan saat diajak oleh Steve Jobs, lalu ada Raja Daud dalam persiapan pembangunan, dan ada Daniel. Dalam tujuan, kita juga harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuannya, bukan tujuan untuk diri kita sendiri, karena di sini Alkitab mengajarkan kita dalam kepemimpinan. Lalu, beberapa tujuan pasti banyak rintangannya, tapi jika kita sudah punya tujuan, itu akan lebih membuat kita kuat dan tahu apa yang akan kita tuju selanjutnya. Ada juga nasihat Alkitab tentang tujuan, ada dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Kesimpulan dari tujuan yaitu tujuan dapat membuat orang mencapai tujuan yang lebih besar. Jika kita udah punya nih satu tujuan yang akan kita capai dan itu tercapai, pasti akan ada tujuan-tujuan selanjutnya yang akan lebih besar. Pemimpin yang memiliki tujuan yang kuat dan yang akan bertahan. Lalu selalu berpikir besar untuk tujuan, bertindak dengan tujuan, dan komunikasikan tujuan. Kita sebagai pemimpin juga perlu mengkomunikasikan tujuan kita kepada tim kita atau kepada anggota kita agar semuanya dapat berjalan seperti yang kita rencanakan. Lalu yang ketiga ada kindness and compassion. Di sini tuh ada golden of rule yang bunyinya lakukanlah kepada orang lain sebelum mereka dapat melakukannya kepada Anda. Jadi jika kamu ingin menjadi pemimpin yang baik, memiliki tim yang enak diajak kerjasama, kamu juga harus melakukan itu kepada mereka terlebih dahulu gitu. Bagaimana kamu ingin diperlakukan, lakukanlah dulu itu pada orang lain. Lalu ada material kindness, kayak contohnya itu saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Nabi Nuh mengajak tetangganya untuk naik ke kapal. Terus ada yang ketiga ada compassion for those in trouble, yaitu Daniel yang tetap bernubuat pada Raja Babel walaupun saat itu dia sedang dalam masalah kayak gitu. Lalu ada sharing the wealth. Dan yang kelima ada kindness to the stranger and the weak. Kayak kita tuh sebagai pemimpin harus tetap baik kepada orang asing, kepada orang yang lemah. Ya, mungkin contohnya seperti orang Samaria yang menolong orang yang tidak ia kenal di jalan. Lalu sebagai pemimpin juga harus memiliki forgiveness, selalu punya jiwa mengampuni dan enggak pendendam, mungkin kayak gitu ya. Lalu ada caring dan empati, di mana caring dan empati ini kepada tim kita, kepada sesama kita harus peduli dan merasa empati kepada mereka. Dan yang terakhir ada love atau kasih, di mana love dan kasih ini yang perlu kita sebarkan selalu kepada tim atau rekan-rekan kerja kita. Aturan emas ini tidak hanya membuat orang merasa lebih baik, tapi juga aturan ini tuh bakal membangun kesetiaan, terus produktivitas dari tim atau karyawan kita.
Selanjutnya tadi ada yang pertama udah ada kejujuran dan integritas, tujuan, lalu kindness and compassion, dan yang keempat ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini dapat sangat meningkatkan kerjasama tim, karena kerendahan hati pasti akan terbayar. Dari pemimpin yang terpenting adalah tindakannya. Kayak kita nggak bisa tinggi hati, kayak itu bakal bikin mungkin suasana tim kita bakal kacau atau apa. Dan kita harus tetap menghormati setiap anggota yang ada, mau seberapa kecil pun mungkin perannya atau jabatannya, kita harus tetap menghormati setiap anggota yang ada. Kerendahan hati ini sangat penting untuk berlangsungnya tim yang baik menurut Alkitab. Lalu yang kelima ada komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan penyampaian pesan. Contoh pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik itu ada Musa, ada Tuhan Yesus, ada Samuel, di mana komunikasi ini terbagi juga menjadi beberapa jenis, yaitu ada komunikasi individu, di mana komunikasi face to face atau langsung misalnya satu ya. Lalu ada komunikasi kelompok, ada komunikasi terbuka, ada mengulangi komunikasi agar mungkin pesan yang sebelumnya belum dapat diterima dengan baik dapat diterima lagi oleh tim kita atau itu ya. Dan kemampuan untuk mendengarkan. Dalam komunikasi yang merupakan penyampaian pesan, kita sebagai pemimpin juga nggak selalu hanya harus bisa menyampaikan pesan dengan baik, memberikan pesan dengan baik, memberikan arahan dengan baik, tapi kita juga perlu memiliki adanya kemampuan mendengarkan. Karena komunikasi di sini bukan hanya terjadi satu arah, tapi juga pentingnya ada komunikasi dua arah, di mana kita juga perlu untuk mendengarkan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari ke-6 topik tadi, di mana tadi ada topik tentang Yesus Kristus, dosa dan keselamatan, Alkitab, ilustrasi roda, marketplace ministry dan the Bible on Leadership. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Tridel Visensoni. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.